Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Jumpa pagi ini ada kebenaran firman Tuhan yang terbaca menurut Kitab Amsal pasal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ayat yang penuh pengharapan, tetapi seringkali disalahartikan bahwa ketika kehidupan kita bersama Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami konflik. Bukan. Inti dari ayat ini adalah selalu ada jalan ketika kita berhadapan dengan persoalan apa saja, baik persoalan yang berat sekalipun, termasuk dengan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang merancang kejahatan untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan berkenan berarti keputusan ada di tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja untuk kehidupan saya dan saudara. Tetapi kita juga yakin bahwa tidak semua orang senang dengan keberadaan kita. Kadang-kala apa yang kita lakukan, apa yang kita mau buat, apa yang kita anggap baik, justru bagi orang lain dianggap tidak baik. Dalam keberadaan hidup kita saat ini, kita kenal istilah namanya membuli. Ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak sekolah dasar, tetapi ini juga berlaku bagi orang-orang yang dewasa, rekan kerja, sahabat, bagi siapa saja, termasuk bisa juga dalam pelayanan kita. Karena itu saudara-saudara, jalan yang ditawarkan adalah kita dekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan membuka jalan perdamaian bagi hidup saya dan saudara. Kalau kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 12, Paulus pernah berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi tidak mutlak bahwa kehidupan kita bebas dari persoalan, tetapi selalu ada jalan baru di mana kita mengalami titik-titik kepahitan pun kita menemukan jalan baru karena Tuhan mendamaikan kehidupan saya dan saudara. Musuh yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menghalangi jalan kehidupan saya dan saudara. Sesuatu yang membuat langkah kita tidak bebas. Sesuatu yang membatasi ruang dan gerak kita. Bisa saja itu sakit penyakit yang kita alami, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang merancang kejahatan, ataupun apapun yang kita alami dalam hidup ini, semua itu bisa menjadi batu sandungan bagi kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara, intinya adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tuhan kadang membuat saya dan saudara bersahabat dengan sakit penyakit. Tuhan kadang membuat saya dan saudara bersahabat dengan orang-orang yang merancang kejahatan. Kadang kita memilih diam, kadang kita memilih untuk tidak mau membalas satu kejahatan. Karena hati kita diyakinkan bahwa apapun yang dia lakukan terhadap kita, dia tidak bisa membatasi gerak langkah Tuhan yang sedang Tuhan rancang untuk kita. Hubungan-hubungan di luar sana bisa membuat saudara kecewa. Tetapi hubungan yang dibangun dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tahu keberadaan kita. Jikalau Tuhan berkenan, ini harus ada di hati kita. Sebab keyakinan ini kalau memudar, untuk apa kita menjalani kehidupan ini? Saudara, tidak sedikit, bahkan hampir semua orang mengalami persoalan kehidupan. Tetapi belajar dan tanyalah pada mereka bahwa cara Tuhan menuntun mereka keluar dari persoalan-persoalan kehidupan itu begitu indah. Tuhan membuka jalan. Didamaikan itu sama dengan memperoleh shalom, damai sejahtera. Bukan saja satu keadaan yang menyenangkan, tetapi juga
Satu keadaan di mana kita bisa melakukan banyak hal baru yang membuat kita menikmati kebebasan sedemikian rupa. Saudara, bayangkan di dalam Alkitab kita menemukan orang-orang seperti Rasul Paulus yang dipenjara. Mereka mengalami keadaan luar biasa, tetapi mereka merasa sukacita karena Tuhan membuat mereka berdamai dengan keadaan hidup mereka. Saudara, kalau kita masih merasa bahwa ada sesuatu yang terganjal dalam hati kita, di mana kita merasa bahwa banyak orang sedang merancang sesuatu terhadap kita, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan selalu memberi jalan baru bagi hidup saya dan saudara. Tidak boleh musuh itu menjadi tuan atas kehidupanmu. Tidak boleh tantangan-tantangan itu merebut relasimu dengan Tuhan. Pada akhirnya, toh kita akan menjadi orang-orang yang memperoleh jalan-jalan baru dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita mulai pagi ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membuka jalan berhadapan dengan apapun siapapun, musuh yang kejam sekalipun. Tuhan selalu membuka jalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami meyakini kehadiran-Mu, karena Engkaulah yang memberi damai sejati. Amin.